Iya, Bapak Ibu ketemu lagi ya. Kita di pertemuan pertama yaitu di mata kuliah pengantar bisnis ya, yaitu membahas tentang bisnis dan lingkungannya ya. Nah, di pengantar bisnis ini ya atau di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan apa sebenarnya pengertian dari bisnis, lalu jenis-jenis bisnis itu terdiri dari seperti apa saja, lalu lingkungannya terdiri dari apa saja, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai saja ya. Berikut ini ya, ini merupakan buku pengantar yang saya gunakan. Nanti kalian bisa lihat di perpustakaan atau kalian juga bisa tanya kakak tingkat ya, ada nggak bukunya ya. Kalau bukunya ada itu semakin bagus untuk kalian gunakan sampai dengan akhir perkuliahan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ditanya apa sebenarnya bisnis ya? Bisnis itu kalau dipikir-pikir, bisnis itu pasti berkaitan dengan untung dan rugi, berkaitan dengan income, berkaitan dengan pertukaran, ya. Nah, atau bahkan bisnis ini kita sering menggunakan istilahnya, "Hei, kamu kemana?" Biasa bisnis, ya kan? Gitu ya. Lalu, kau lagi apa? Biasa bisnis. Semua jawabannya bisnis. Tapi pengertian dari bisnis sendiri saya tidak tahu apakah kalian sudah paham betul atau bahkan ya hanya disebutkan saja tetapi tidak paham gitu ya. Nah, bisnis itu adalah proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh suatu manfaat atau keuntungan, ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari bisnis, ya? Nah, pengantar bisnis ini merupakan menjadi salah satu mata kuliah wajib ya di ilmu ekonomi, wajib sekali ya. Karena dengan mempelajari bisnis ini Bapak Ibu ya, kita akan menelaah kembali sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya, bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan ya dan keinginan dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi kalau dilihat-lihat kan pada dasarnya manusia ini nggak pernah puas nih ya. Ada saja kebutuhannya, ada saja keinginannya. Sudah dikasih minta yang seperti ini, minta yang seperti itu ya. Selalu meningkat keinginannya, selalu meningkat kebutuhannya ya, tetapi sumber dayanya itu terbatas ya, gitu. Lalu yang kedua, kegiatan bisnis ini merupakan sebuah sistem operasional yang sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya kegiatan bisnis. Ya, karena ini ada di sekitar kita dan kita bisa menyaksikannya atau bahkan kita bisa menjadi salah satu pelakunya gitu ya. Nah, pada masyarakat yang semakin terbuka, kegiatan bisnis itu harus mampu bersikap lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, mempelajari bisnis itu sama artinya dengan mempelajari setiap cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam suatu lingkungan dengan sumber yang cukup terbatas. Oke, ada 4 aspek ya yang ada di dalam bisnis ya. Yang pertama adalah kegiatan individu dan kelompok. Jadi bisnis ini bisa dilakukan secara individu atau perorangan, bisa juga dilakukan secara berkelompok atau antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Lalu yang kedua ada penciptaan nilai ya. Di dalam bisnis itu di mana adanya pertukaran itu karena ada satu nilai yang diciptakan, ya, yaitu manfaat dari produk atau jasa yang diciptakan, ya. Jadi untuk jenis kegunaan atau manfaat itu ada yang dia kegunaan berdasarkan bentuknya, ada yang kegunaan berdasarkan tempatnya, ada kegunaan berdasarkan waktu, dan ada kegunaan berdasarkan kepemilikan, ya. Nah, eh ya, contoh kegunaan berdasarkan bentuk Bapak Ibu. Ya, bisa saja bahannya sama.
ya, jenis sumber dayanya sama, tetapi karena bentuknya berbeda, maka manfaatnya berbeda. Contohnya, ya, ketika satu kayu diubah menjadi untuk pintu, manfaatnya berbeda toh, ya. Berbeda dengan ketika kayu diubah menjadi kursi atau meja, ya. Maka itu yang namanya manfaat bentuk. Ya, manfaatnya berdasarkan bentuk dari produk tersebut. Walaupun sumber dayanya sama, ya. Lalu yang kedua, kegunaan tempat, ya, kegunaan tempat. Nah, kegunaan tempat atau eh, nilai dari suatu produk, ya, itu bisa berbeda berdasarkan tempat, ya. Contohnya, ketika jeruk di beras tagi, pasti harganya atau nilainya pasti lebih rendah dibanding ketika jeruk tersebut di eh, sudah berada di misalnya Jakarta. Pasti nilainya berbeda. Nah, lalu selanjutnya kegunaan waktu. Ya, salah satu contoh dari waktu ini misalnya adalah, ya, ini kegunaan waktu. Misalnya, ya, ketika musim panen, perusahaan Bulog ini dia akan menjadi eh namanya menjadi perusahaan menerima, ya, menerima hasil panen itu dari masyarakat. Lalu kemudian, ya, ketika musim panen, Bu, ya, misalnya pena adalah eh, kegunaan waktu. Tadi contohnya itu tadi, lalu Bulog, lalu kegunaan kepemilikan, ya. Misalnya pena saya ini, ya, kegunaan kepemilikan. Ketika pena ini, ya, ketika pena ini ada di pemilik toko, maka dia hanya akan ada di dalam kotak pena saja. Dia tidak ada gunanya. Dia nilainya hanya sebatas harganya saja. Tetapi ketika pena ini berpindah tangan ke saya, ya, ini nilainya sangat banyak Bapak Ibu, atau bahkan nilainya sangat tinggi. Tidak hanya dari harganya saja, tetapi manfaatnya, ya, itu kegunaan kepemilikan, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penciptaan barang dan jasa, ya. Nah, di penciptaan barang dan jasa, Bapak Ibu, ya, di penciptaan barang dan jasa, ya, perusahaan boleh memilih, ya, dia ingin menciptakan apa, barang apa, jasa apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu penciptaan barang dan jasa. Lalu yang keempat ada keuntungan melalui transaksi, ya. Jadi dengan adanya transaksi, ya, dengan adanya pertukaran, kedua belah pihak itu memperoleh yang namanya keuntungan. Yang satu memperoleh nilai atau manfaat, yang satu lagi memperoleh yang namanya eh, uang atau keuntungan, ya, dari adanya transaksi tersebut. Oke. Nah, lalu selanjutnya, ya, selanjutnya ini adalah tujuan dari bisnis tersebut. Ya, apa sebenarnya tujuan dari bisnis? Yang pertama itu adalah keuntungan. Yang kedua karena adanya ingin mencukupi berbagai kebutuhan. Lalu untuk memakmurkan yang namanya keluarga, ingin dikenal oleh banyak orang, ingin menjadi penerus usaha keluarga, lalu ingin mencoba hal baru dan tidak bekerja kepada orang lain. Ada 6 era dalam sejarah bisnis. Ada periode kolonial, ada revolusi industri, ada pengusaha industrial, ada era produksi, ada era pemasaran, dan ada era relasi. Yang pertama adalah periode kolonial. Nah, di periode kolonial ini menekankan kepada masih
kegiatan produksi itu yang bersumber dari hasil pertanian dan pedesaan, ya. Jadi di periode kolonial ini tadi kegiatan produksi itu lebih kepada bagaimana supaya hasil produksi ataupun pertanian itu dia bisa digunakan misalnya untuk penggilingan ya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini sudah memasuki yang namanya sistem pabrik ya. Di sini sudah mulai melakukan kegiatan produksi ya. Lalu adanya pengusaha industrial. Nah, di pengusaha industrial ini mulai muncul semangat kewirausahaan. Ya, semangat untuk membuka usaha baru, semangat untuk berbisnis, ya. Lalu masuk ke era produksi. Nah, di era produksi ini dia berfokus kepada proses internal daripada pengaruh eksternal. Jadi di era produksi ini lebih kepada bagaimana memprepare proses produksi ini supaya menghasilkan banyak produksi. Nah, gitu ya. Lalu di era pemasaran ini lebih kepada mulai memahami ya kalau kita banyak-banyak melakukan produksi tetapi orang tidak mau beli untuk apa. Nah, maka kita butuh yang namanya memasarkan atau kita mulai melakukan survei, mulai melihat apa sebenarnya yang konsumen butuhkan. Nah, itu di era pemasaran ya. Lalu yang di era relasi ini kepada bagaimana koneksi antara bisnis dan konsumen. Nah, di era relasi ini lebih kepada bagaimana ya di sini bagaimana perusahaan itu menciptakan, membuat relasi yang baik dengan konsumennya supaya konsumennya tidak hanya sekali beli, tetapi menjadi yang namanya pelanggan. Ya. Nah, disinilah upaya dari perusahaan untuk menciptakan relasi tersebut. Ya, maka ada namanya customer service-nya, maka mulai ada namanya aduan klaim, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya konsumen merasa setelah dia beli, hubungannya tidak selesai seperti itu saja, tetapi dia bisa tetap berkomunikasi, dia bisa tetap berinteraksi dengan perusahaan. Nah, gitu. Oke. Nah, jenis-jenis pasar bisnis ada monopsoni, ada monopoli, ada oligopoli, dan ada oligopsoni, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan jenis-jenis pasar bisnis. Yang pertama adalah monopsoni. Monopsoni ini adalah keadaan di mana satu pelaku usaha itu menguasai penerimaan, pasokan, atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas, ya. Jadi ini contohnya adalah PT KAI dan PT PLN. Nah, yang kedua monopoli. Monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ya. Hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Nah, jadi si yang menguasai pasar ini dia berhak untuk menurunkan atau menaikkan harga produknya. Kenapa? Karena hanya dia yang menjual produk itu, gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan BMW. Oke, ya. Lalu selanjutnya ini adalah oligopoli. Ya, oligopoli ini adalah sebuah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ya, nah ini pada umumnya jumlah perusahaannya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Ini contohnya adalah industri semen, mobil, ya, kertas, ya. Lalu yang keempat itu adalah oligopsoni. Ya, oligopsoni ini adalah suatu keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai ya penerimaan, pasokan atau
menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas, ya. Ini contohnya adalah Telkom, Indosat, pabrik rokok, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam manajemen sering sekali menggunakan 5M sebagai istilah 5 elemen penting dari bisnis. Ada man, ya, sebenarnya man ya, ini saya salah ketik ya. Lalu ada material, ada money, ada mesin, ada methods. Yang pertama adalah man. Man ini adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam bisnis, ya. Walaupun sekarang perusahaan sudah mulai menggunakan robot untuk pengganti dari sumber daya manusia, tetapi ya tetap saja butuh yang namanya manusia untuk menemukan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada material. Material ini adalah bahan-bahan baku atau sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Lalu yang ketiga, money, betul sekali, modal, ya. Money ini adalah uang, ya. Uang digunakan sebagai modal untuk mendirikan atau menjalankan bisnis tersebut. Kalau tidak ada uang, Bapak Ibu, pasti tidak bisa kita melakukan bisnis, ya. Lalu yang keempat, itu adalah mesin. Mesin, seperti yang saya sudah katakan tadi, sekarang banyak sekali, ya, kemajuan teknologi yang bisa membantu manusia, ya, atau bisa membantu perusahaan untuk bisa lebih meningkatkan produktivitasnya, ya. Lalu metode ini adalah metode, cara, ide, gagasan yang digunakan oleh perusahaan bagaimana mereka untuk menjalankan bisnisnya. Nah, di dalam menjalankan bisnis juga kita membutuhkan beberapa keterampilan manajemen, ya. Menurut Robert L. Katz, ya, mengelompokkan atau menggolongkan keterampilan dasar manajer itu menjadi 3 golongan. Yang pertama ada technical skill, ada human skill, dan ada conceptual skill. Nah, untuk technical skill itu kemampuan, itu keterampilan teknis, ya. Kemampuan ini adalah untuk menggunakan keahlian dalam melakukan tugas tertentu, ya. Keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Lalu keterampilan kemanusiaan, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual, kemampuan untuk melihat situasi secara luas, serta mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Nah, dalam sistem bisnis terdiri dari 3 tahapan. Ada input, ada proses, dan ada output. Ya, untuk input ini lebih kepada bagaimana bisnis menerima input dan pengoperasiannya dalam kendala lingkungan fisik, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial. Sedangkan di proses, ini bisnis memproses input dengan cara yang paling efisien dengan mengorganisasikan sumber daya, memotivasi SDM, dan mengaplikasikan teknologi yang tepat. Lalu, yang terakhir itu adalah output. Bisnis menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sehingga menciptakan manfaat bagi ekonomi dan sosial, serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Nah, manajemen efektif, ya, sistem manajemen yang efektif itu adalah sistem yang dijalankan berdasarkan suatu prosedur atau tata kerja manajemen. Manajemen yang efektif adalah manajemen yang didukung oleh seluruh lapisan karyawan dengan integritas untuk merealisasikan rencana dan target perusahaan. Jadi apabila manajemen lalai dalam menyatukan visi bersama dengan seluruh lapisan karyawan dan pimpinan, maka manajemen akan kehilangan kekuatan untuk menjalankan semua program kerja. Ya, jadi Bapak Ibu, selain keterampilan manajemen tadi yang dibutuhkan, ya,
harus dilakukan juga manajemen yang efektif, ya. Manajemen yang efektif itu bagaimana? Yaitu manajemen dengan menyatukan visi, menyatukan tujuan antara pemilik perusahaan dengan SDM yang ada di dalamnya, ya. Nah, jenis-jenis kegiatan bisnis itu terdiri dari aktivitas produksi, aktivitas distribusi, dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi itu adalah aktivitas bagaimana mereka menciptakan produknya, ya. Maka produknya berjenis produksi yang seperti apa? Ada produksi primer, ada produksi sekunder, dan ada produksi tersier. Ya, untuk produksi primer itu adalah kegiatan atau proses menghasilkan bahan-bahan baku atau bahan mentah dengan cara mengambilnya langsung dari alam. Ya, ini contohnya adalah pertambangan, pertambangan timah contohnya. Ya, lalu emas, perak, aluminium, dan mineral lain. Ya, lalu ada produksi sekunder. Ini adalah kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproses bahan mentah atau bahan baku itu menjadi bahan setengah jadi. Ya, contohnya perusahaan yang melakukan industri itu menghasilkan alat-alat elektronik, ya, atau misalnya bagian-bagian, ya, bagian-bagian satu produk yang dia tidak bisa langsung dipakai, tetapi dia harus dilakukan perakitan dulu, baru dia bisa berfungsi. Kira-kira seperti itu, ya. Misalnya casing, baterai, charger, dan lain sebagainya. Ya. Lalu selanjutnya adalah produksi tersier. Nah, produksi tersier ini adalah pendukung atau penunjang produksi primer dan sekunder dalam aktivitasnya, ya. Contohnya produksi tersier itu telekomunikasi, real estate, perbankan, asuransi, ya, keuangan, hotel, dan restoran. Nah, lalu distribusi. Nah, aktivitas distribusi ini adalah bagaimana perusahaan, ya, bagaimana perusahaan menyebarkan produk-produknya agar sampai ke tangan konsumen, ya. Jadi semakin pendek, ya, alur distribusinya, semakin baik, ya. Semakin pendek alur distribusinya, maka harganya semakin terjangkau, ya. Nah, begitu sebaliknya, ketika jalur atau alur distribusinya itu cukup panjang, maka harganya juga akan waktunya lebih lama untuk sampai ke konsumen, dan juga konsumen juga akan lebih sulit untuk memperolehnya. Harganya juga akan lebih mahal, gitu ya. Nah, lalu aktivitas konsumsi, ya. Aktivitas konsumsi ini mengacu kepada kemampuan satu perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemampuan tersebut dilihat dari seberapa besar penjualan yang diperoleh perusahaan, ya. Jadi semakin tinggi aktivitas konsumsinya, maka memang produksinya ya harus juga lebih ditingkatkan, kira-kira seperti itu. Percuma jumlah produksinya tinggi tetapi konsumsinya rendah, maka ini bisa berpengaruh kepada masa, ya, masa hidup atau masa bertahannya perusahaan. Nah, lalu tingkat persaingan bisnis. Tingkat persaingan bisnis itu ada domestik, internasional, multinasional, dan global. Kalau domestik itu adalah persaingan bisnis yang hanya ada di dalam satu wilayah atau satu negara. Itu domestik. Ya, kalau internasional dia mulai menjual, ya, mulai menjual produk-produknya itu keluar, ya. Internasional berarti dia sudah kepada proses yang namanya ekspor, ya, itu internasional. Kalau multinasional, ya, dia sudah membuka cabang di beberapa negara, itu yang multinasional. Kalau yang global, di mana dia menjual produknya atau bahkan mendirikan perusahaannya tidak hanya di satu negara saja, tetapi sudah di
seluruh di seluruh negara yang ada. Itu yang global. Oke, penugasannya Bapak Ibu setelah menonton video pembelajaran ini, tolong paparkan pada kolom komentar apa saja ilmu baru yang kamu dapatkan dari video pembelajaran ini. Saya tunggu di komen. Oke, saya rasa itu saja terkait dengan pembahasan bisnis dan lingkungannya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Horas.